Baik kakak-kakak, kita mulai ya. Mudah-mudahan kakak semua sehat. Sehat semua kak? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Ya baik kita. Kak Edo masih pilek ada apa tuh? Baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Setelah kita kemarin berpisah dalam acara yang mengharukan kemarin ya, kita ketemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini di sesi ini memberikan semangat baru dan memberikan pemahaman yang baik terhadap materi yang akan kita pelajari bersama. Kakak-kakak, kita modul 2.6 assessment otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi inilah yang materi yang terkait dengan bagaimana kita menilai pembelajaran kita, terutama menilai hasil pembelajarannya yang dicapai oleh anak-anak. Tapi untuk itu, saya kembali ingin mengingatkan kesepakatan bersama kita. Kita hendaknya sepakat untuk selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan memahami adanya gangguan teknis dan itu bisa bersifat maklum dan sebagainya ya. Oke kakak-kakak, kita akan punya waktu sekitar 90 menit karena ini bernilai 2 JP. Agendanya akan memasuki poin-poin berikut, yaitu refleksi dan review hasil belajar mandiri. Jadi diasumsikan kakak-kakak sudah baca modulnya dan kita akan ulang bersama. Kemudian ada diskusi kelompok, masuk ke breakout room, kemudian presentasi kelompok, dan diakhiri dengan refleksi serta pesan kunci. Itulah agenda kita untuk sesi malam ini ya. Khusus untuk refleksi dan review, untuk membantu kita semua mengingatkan pemahaman kita, nanti akan ada gambar yang harus kakak simpulkan dengan cara mengemukakan pendapat. Silakan raise hand siapa yang akan menyampaikan gagasannya atau pandangannya tentang apa yang ada dalam caption berikut. Jadi pertama kita akan melihat gambar ini kakak-kakak. Oke, silakan dilihat dan dibaca. Yang satu gambarnya berisi tulisan tes keterampilan gerak dribbling zigzag, itu kelebihan I nulisnya ya. Kemudian kedua, assessment sepak bola melalui aktivitas permainan sepak bola. Ya, ketinggalan kata permainannya saya kira ya. Oke, silakan kakak-kakak, barangkali apa yang terpikir oleh kakak-kakak ketika membaca atau melihat gambar ini ya. Silakan kakak-kakak. Kak El Alfredo, silakan. Di tempat saya gambarnya nggak kelihatan, Kak. Hah? Di tempat saya gambarnya nggak kelihatan. Nggak tahu karena jaringan atau Oke, gimana ini. sebentar. Kita minta masukan dari yang lain. Apakah kelihatan kakak-kakak gambarnya?
Terlihat, Kak. Sama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Terlihat. Saya juga nggak terlihat. Iya. Berarti Kak Alfredo jaringannya kah atau apa? Nah, saya tidak tahu. Oke, kalau kelihatan silakan. Kakak-kakak, adakah yang punya pandangan terhadap gambar ini? Mungkin boleh secara spesifik yang manakah yang menggambarkan assessment otentik dan apa alasannya. Ya. Silakan raise hand, ini boleh bersuara langsung. Adakah kakak-kakak? Gambar B, Pak, kayaknya B. Gambar B. Alasannya? Karena Kak Taswa, siswa diajak oh iya, izin Kak. Kak Taswa. Lanjut. Karena ya pertama dalam asesmen tersebut siswa diajak untuk melakukan aktivitas bermain sepak bola, Pak. Jadi permainan sepak bola itu siswa diarahkan seperti kepada kehidupan sehari-hari, Kak, yang nyata gitu, Kak. Itu menurut saya. Iya. Oke, kita sudah dengar dari Kak Taswa. Dari yang lain barangkali ada pandangan, boleh mendukung tentang yang A, yang B-nya, kemudian barangkali punya pandangan berbeda tentang alasannya. Siapa tahu ada begitu. Adakah yang lain mau menyampaikan Ya, Kak. pendapatnya? Halo. Kak Septiani. Oke, silakan Kak Septiani. Siska, Kak. Ini di sini ada Hesresen Kak Septiani Prabawati malah. Oke. Udah Kak Siska dulu aja nggak apa-apa. Oke, kasih Siska dulu. Enggak rebutan kok kita. Ya, Apa lo Kak Septi? Ya Kak Siska dulu aja. Silakan Oke. Kak Siska. Kalau dari saya Kak, menurut saya ini berbeda dengan Kak Taswa. Saya milih yang gambar pertama Kak. Karena kalau assessment otentik itu lebih kepada keterampilan gerak dasar. Di situ ada yang dribbling ini ya. Iya Kak. Lalu dalam hal apa dia disebut otentiknya kalau dia keterampilan dasar? Dalam hal dribblingnya itu Kak menggunakan semacam latihan dasarnya gitu Kak. Oke. Iya. Oke, dua pendapat yang berbeda. Saya kira menarik ini. Barangkali suara ketiga dari Kak Septiani ada yang berbeda lagi atau akan mendukung salah satu, kita lihat ya. Kak Septiani, silakan. Ya. Kalau di asesmen otentik kan mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kalau saya sih milih yang sepak bola, Kak. Oke. Jadi sama-sama alasan kata. Jadi yang pemahaman setelah dribbling, setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas sepak bolanya. Jadi setelah pemahaman dari zigzag itu, kemudian dia keterampilannya menggunakan aktivitas sepak bola. Gitu. Oke, iya, saya kira sudah 3 pendapat ya kita bisa simpulkan. Oke, kalau kita mengingat makna dari assessment otentik, ya tentu harusnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang disebut otentik di sini adalah bahwa kita mengajarkan keterampilan yang akan digunakan siswa untuk ya menjalankan tugas dan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Di mana tentu kita harus melihat kebermaknaan antara belajar teknik dasar dengan belajar bermainnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan
elemen. Elemen itu mengarahkan supaya anak terampil bergerak. Di mana terampil bergeraknya tentu arahnya kepada apa yang bisa kita lihat sebagai kegiatan yang punya koneksi atau hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam penjelasan di LMS bahwa bermain sepak bola merupakan kegiatan yang lebih diperlukan agar anak bisa dianggap lebih terampil dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi kalau kita sudah mengenal apa yang disebut pendekatan teaching game for understanding, di mana arahnya adalah agar anak sebenarnya supaya bisa bermain, karena dengan bermain anak sebenarnya belajar tentang taktik, strategi, bagaimana memenangkan satu kondisi kehidupan tertentu gitu ya. Sehingga kalau hanya belajar dribbling, mungkin belajar dribbling juga menerampilkan anak, tetapi apakah itu menjadi tujuan akhir dari pembelajaran PJOK kita atau tidak gitu. Saya kira di situ lebih dekat bahwa bermain sepak bolanya itu adalah merupakan tujuan akhir dari kita mengajar sepak bola. Oleh karena itu, asesmennya tentu harus lebih melihat pada keterampilan yang betul-betul dianggap paling esensial, yaitu mengetes sepak bola sebagai keterampilan bermain. Intinya begitu kaitannya ya. Oke, tapi kita bisa lihat penjelasan berikutnya bahwa dengan apa yang sudah kita lakukan, kita bisa melihat bahwa, atau di sini dulu, apa yang tertera di sini, bagaimana pelibatan pendidik dalam proses asesmen tersebut. Ada yang bisa bantu? Oke, jadi di sini sudah ada pemihakan dari yang menulis itu dengan memberi tanda merah ya, bahwa yang dianggap asesmen otentik adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas permainan sepak bola. Jadi asesmennya pada bagaimana anak bisa bermain atau tidaknya. Ya. Bukan sekedar dites zigzagnya, kemudian misalnya hanya tahu bahwa anak waktu zigzagnya cukup baik, kemudian berapa bolak-baliknya atau berapa kali frekuensinya dan sebagainya. Itu tidak ke sana. Nah, kakak-kakak mengikuti jalur pemikiran yang sama, tentu ada terpikir juga oleh kita, lalu bagaimana kita melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, gitu ya. Kalau bermain sepak bola adalah yang ingin kita lihat dan kita ingin nilai atau kita ingin assess, pertanyaan berikutnya bagaimana melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, gitu ya. Jadi di sini nanti akan terlihat bahwa tentu kakak-kakak akan merancang agar pertama pembelajarannya harus juga mengarah pada situasi anak bermain. Kemudian kedua, kita menyediakan bentuk asesmen yang juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak pada proses pembelajarannya. Nah, memang kalau kita hanya mengajar dalam konteks misalnya memberikan teknik dasar, kemudian tidak diantarkan pada upaya menguasai permainannya, maka bisa jadi mengakses permainan
bermain sepak bola itu disebut tidak otentik kalau dalam pembelajarannya juga tidak ada bermain. Tetapi oleh karena semua model pembelajaran, baik bukan model, pendekatan mengajar bermain itu mengarah pada supaya anak bisa bermain, maka anak tetap harus di-assess dengan kemampuan bermain bolanya. Seperti begini, pendekatan teknis dalam permainan, dalam mengajar permainan sepak bola, voli atau basket, tetap akan meminta anak-anak untuk memainkan gerak dasar atau teknik dasar yang dipelajari terlebih dahulu. Tapi tetap harus bisa diterapkan dalam situasi bermain. Kemudian apalagi kalau pakai model atau pendekatan mengajar TGFU, Teaching Game for Understanding, di mana anak dari awal sudah diarahkan untuk memahami tentang taktik bermain dengan cara langsung memainkannya. Misalnya bagaimana awal pembelajaran TGFU, yaitu dengan cara meminta anak menjawab. Misalnya guru akan menanyakan, anak-anak menurut kalian kalau ada dua tim yang saling berhadapan, tim manakah yang memiliki peluang untuk memenangkan permainan? Mungkin jawabannya bisa macam-macam, tapi arahnya sebenarnya bahwa dilihat secara statistik dan dari kewajaran atau kelaziman, maka kelompok atau tim yang akan mendapatkan kemenangan atau skor atau gol, ya, mereka adalah kelompok yang berhasil menguasai permainan selama mungkin gitu. Jadi siapa yang menguasai bola lebih lama, maka mereka punya peluang untuk memenangkan permainan. Maka di awal-awal anak akan diarahkan untuk misalnya dengan langsung berhadapan dan masing-masing kelompok diarahkan untuk bisa menguasai bola selama mungkin. Tentu ada teknik tertentu di dalamnya, tapi nanti itu hal yang bisa kita obrolkan lain kali lagi ya. Tapi sekarang yang nilai taktis dan nilai strategis dalam permainan adalah bagaimana memenangkan itu, yaitu dengan cara menguasai bola selama mungkin. Oleh karena itu harus diciptakanlah situasi bermain ceritanya gitu ya. Jadi sebagai pengingat bagaimana kita bisa melakukan asesmen otentik, mari kita lihat lagi slide berikut menyatakan begini. Pertama, ini mungkin harus di slide show supaya lebih besar ya. Jadi langkah-langkah mendesain asesmen otentik, bagaimana tadi ditanyakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi ingat harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi misalnya anak bisa menguasai gerakan selama mungkin, anak bisa melakukan berulang-ulang tanpa gagal atau tanpa berhenti dan sebagainya. Itu nanti termasuk kriteria tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilihlah atau rancanglah aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya rancang rubrik penilaian. Buatlah rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Cukup banyak ya. Dan integrasikan keterampilan dan pengetahuan, ya, pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait.
Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian berikutnya baru beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Kemudian lakukan uji coba ketika sudah dirancang bagaimana melaksanakan asesmennya. Amati respon anak-anak dan identifikasi potensi kendala serta pertimbangan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian dapatkan umpan balik, kemudian revisi dan berikan upaya peningkatan termasuk pengembangan konten, kemudian baru refleksi. Ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Jadi terutama 3 langkah pertama tadi, identifikasi tujuan pembelajaran, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan pilih aktivitas atau tugas yang otentik. Ini merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh seorang guru, dan nanti baru masuk ke teknis, misalnya bagaimana menilainya, baru rancang rubrik dan sebagainya. Ya. Itu demikian kakak-kakak, yang mana nanti kakak-kakak akan diminta untuk membuat rubrik ini, ya. Jadi dalam kerja kelompok nanti kakak-kakak akan diminta untuk mencoba membuatkan rubrik. Tapi sebelum itu kita bisa melihat bahwa di sini ada penjelasan. Jika kakak-kakak sebagai guru memiliki peserta didik yang heterogen, ya, ada atlet, ada yang biasa saja, dan ada juga peserta didik disabilitas atau yang istilahnya berbeda kemampuan, misalnya tungkainya tidak sama panjang, kakak-kakak juga harus memungkinkan untuk bisa menyediakan asesmen otentik yang bisa mengukur perbedaan tersebut. Untuk atlet kira-kira gimana supaya asesmennya juga disebut otentik. Untuk yang biasa saja, yang umum, kira-kira bagaimana. Dan untuk yang memiliki disabilitas juga bagaimana. Dan itu harus tercermin juga nanti dalam rubrik yang dibuat. Jadi kakak-kakak akan diminta nanti untuk membuat rubrik tadi. Ya. Boleh juga dilihat salah satu contoh alternatif assessment dari permasalahan yang tadi disebutkan sebelumnya tersebut terdapat dalam modul dan di halaman 38 sampai 40. Nanti silakan kakak-kakak yang bisa buka LMS langsung masuk saja ke 2.6 atau mungkin saya tidak tahu apakah modulnya sudah boleh di-download atau tidak, atau paling tidak LMS ya. Dilihat di sana. Baik, itu kakak-kakak pengantar ya pada atau review sebenarnya, review pada acara sesi malam ini. Jadi kakak-kakak sebenarnya diingatkan pada makna assessment otentik ya, yang mengandung makna bahwa assessment tersebut harus mengukur kompetensi yang diperoleh secara nyata dari pembelajaran dan termasuk sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kakak-kakak berikutnya akan masuk ke diskusi kelompok, ya, diskusinya adalah sebagai berikut. Kakak-kakak akan diminta membuat form rubrik, format rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi semua kelompok nanti yang harus sama membahas tentang sepak bola, tapi yang dibuat adalah rubrik yang berbeda. Di sini kakak-kakak boleh per kelompok nanti menentukan rubrik itu untuk siapa. Kalau dilihat di sini jenjang pendidikannya bebas. Jadi kakak-kakak yang baik di satu kelompok ada yang ngajar SD, SMP, dan SMA nanti sepakat. Yang kita buat adalah rubriknya rubrik SDK, SMPK, atau SMA. Silahkan disepakati saja. Kemudian ada 3 kelompok yang diminta bergabung, di mana kelompok A harus membuat rubrik penilaian diri atau penilaian siswa. Jadi siswa yang menilai dirinya sendiri, tapi kakak-kakak menyiapkan rubrik penilaiannya. Gimana?
Kalau anak mau milih bahwa dirinya nilainya A itu kalau apa? Ya. Kalau nilainya B, kalau dia memiliki apa? Nah, itu yang harus dituliskan. Bagaimana membuat semacam ketentuan-ketentuan yang sesuai. Kalau seseorang cocok mendapatkan nilai A atau nilai katakanlah penuh, itu bagaimana? Kalau B bagaimana, C bagaimana, D bagaimana, E bagaimana. Kelompok B membuat rubrik penilaian yang dilakukan oleh teman. Jadi semacam peer assessment nantinya. Jadi dibuatkan rubrik peer assessment-nya oleh kelompok B. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Bagaimana pedoman pengamatan atau pedoman observasi yang bisa digunakan guru ketika guru menilai penampilan anak, menilai keterampilan anak. Ya. Jadi waktu pengerjaannya 30 menit, kemudian kakak-kakak boleh menuliskannya bisa di Word, bisa di PowerPoint, atau dokumen apapun, file apapun, selama nanti bisa dipresentasikan. Di Word bisa dipresentasikan, PPT bisa dipresentasikan, atau Google Doc, atau Google Sheet, atau Google presentation-nya, atau apa, silahkan bisa ditampilkan. Demikian kakak-kakak, kita akan mencoba melihat kembali beberapa ketentuan lain, ya. Oke, tidak ada yang lebih spesifik lagi, jadi ini yang spesifiknya. Baik, kakak-kakak, barangkali silakan kakak-kakak bisa men-screenshot atau saya cukup meng-copy paste ini di kolom chat. Ya. Saya akan masukkan dulu ke kolom chat. Kemudian kakak-kakak silakan menyiapkan diri untuk siap gabung dimanapun dan mengetahui kalau berada di breakout room 1 berarti kelompok 1 atau kelompok A, di bor 2 kelompok B, di bor 3 di kelompok C, ya. Dan bahannya boleh masing-masing buka sendiri ya, karena di sini tidak disediakan. Baik, saya akan segera membuka breakout room-nya, membagi kakak-kakak menjadi 3 kelompok. Ya, di sini sudah ada. Ya, nanti akan saya screenshot juga. Silakan kakak-kakak lihat, adakah undangan? Silakan masuk. Kalau breakout room 1 kelompok A, breakout room 2 kelompok B, breakout room 3 kelompok C. Silakan.
Oke, kali ini sedang di breakout room. Nanti saya assign ke room 3 ya. Ya Kak, makasih. Ya, silakan lihat ada undangannya enggak? Room 3. Ya Kak.
Kenapa Kak Nia? Ya,
Ya, baik kakak-kakak, selamat bergabung kembali di main room. Dan kita tadi sudah menyediakan waktu sekitar 30 menit ya. Baik, kita akan lanjut ke presentasi berikutnya. Mudah-mudahan kakak-kakak sudah selesai semuanya. Paling tidak ada yang dipresentasikan khusus bagian rubriknya ya, karena tadi saya lihat kakak-kakak banyak juga yang merumuskan aspek-aspek lainnya termasuk tujuan dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu ke bahan yang tadi sudah kita sepakati. Tadi kakak-kakak sudah masuk di kelompok A, membuat rubrik penilaian diri ya yang khusus diisi oleh siswa nanti. Dan kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau peer assessment. Kemudian kelompok C membuat pedoman observasi yang tentu lengkap dengan rubriknya agar bisa digunakan oleh guru. Intinya itu. Kemudian kita akan masuk ke presentasi dan kita lihat apa yang harus kakak-kakak sampaikan atau minimal mungkin ada beberapa poin yang harus jadi. Di sini katakan setiap kelompok diminta untuk presentasi antara 5 sampai 7 menit. Dan setiap kelompok bisa dilanjutkan dengan semacam tanya jawab singkat ya, barangkali ada kelompok lain yang mau memberikan usulan atau menyanggah atau menyarankan dan sebagainya. Nanti silakan dimanfaatkan ya. Jadi kakak-kakak kita akan presentasi kelompok sekarang. Karena itu saya akan menutup dulu presentasi saya dan kakak-kakak karena tadi hasil rekayasa, hasil kreasi kakak-kakak, jadi silakan dipresentasikan. Apakah kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Mungkin tidak perlu terlalu berurut. Siapa yang siap? Kalau lihat lihat hasil diskusi tadi kayaknya kelompok 1 paling siap ya. Sudah selesai duluan 10 menit sebelum waktu berakhir, udah pada nyantai ngobrol. Saya kira karena sudah siap nih. Ya, jadi penasaran silakan ke atas CS untuk bisa segera tampil dan menyajikan hasil diskusinya. Yang lain silakan disimak dan siapkan pertanyaan atau apapun yang bisa menghidupkan suasana malam ini ya. Silakan. Ayo Kak, siapa Kak? Tadi udah dibagikan. Siapa yang tampilnya Kak? Kak Siska, siap Kak Siska? Pak Epan? Kak Epan. Iya. Siapapun dari kelompok 1 kayaknya oke punya nanti hasilnya. Coba saya ya. Ya. Coba saya ya. Mantap Kak Siti. Coba saya, beneran. Siti, mantap, Coba. mantap. Ya, Iya. coba. Mudah-mudahan sinyalnya ini. Iya, mancus. Mancus emang. Mancus ya emang ya guys ya. Mancus. Siapa itu anak Kak Siti ya? Ular. Ular.
Bahasa ada ular. Sama kayak emaknya. Ibu bicara sama siapa sih? Sama teman-teman ibu. Gacor kayak emaknya. Kok bicara sama hantu aneh. Bicara sama hantu aneh. Hai guys. Sudah? Sudah? Oke, dibesarin dikit Kak itunya. Isinya. Ya, sambil dikasih pengantar silakan. Satu. Ya. Suaranya jelas nggak Kak? Enggak. Jelas kan? Bagus. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 yang berisi Kak Wahyu, Kak Evan, Kak Taswa, Kak Laili, Kak Siska, dan saya sendiri. Diskusi kelompok 1, rubrik penilaian diri atau penilaian diri siswa. A. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan berbagai variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan invasi sepak bola. Menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola, termasuk keterampilan gerak dribbling, passing, dan shooting. B. Bentuk aktivitas. Peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. C. Perlibatan peserta didik. Setiap tim peserta didik bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi yang nyata dalam permainan sepak bola. Rubrik assessment. Yang berisi domain awal berkembang, layak, cakap, mahir. Yang termasuk di awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1-2 dan proses belajar ke level 3. Layak, peserta didik menguasai level 1-3 dan proses belajar ke level 4. Cakap, peserta didik menguasai level 1-4 dan proses belajar ke level 5. Mahir, peserta didik menguasai level 1-5. Domain, keterampilan gerak menggiring bola atau dribbling. Level 1, kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Level 2, menunjukkan peningkatan ke dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali. Level 3, dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Level 4, menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling. Level 5, mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Selanjutnya, keterampilan gerak passing. Level 1, sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarah ke arah yang salah. Level 2, menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Level 3, mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan atau arah. Level 4, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan tim. Level 5, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran dan konsistensi luar biasa kepada rekan tim.
Akurasi shooting. Level 1, kesulitan mengarahkan bola ke arah gawang dan sering meleset. Level 2, mampu mengarahkan bola dengan benar tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Level 3, dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Level 4, akurat dan konsisten dalam menembak dengan berbagai teknik. Level 5, menembak dengan akurat tinggi dan konsistensi luar biasa di bawah tekanan. Selanjutnya, pengetahuan tentang posisi dan peran. Level 1 memiliki pemahaman dasar tentang posisi dan peran tetapi seringkali bingung. Level 2 mampu mengidentifikasi posisi dan peran tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Level 3 memahami posisi dan peran dalam tim, mampu beradaptasi dengan berbagai peran. Level 4 menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Level 5, pemahaman komprehensif tentang semua posisi dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Dan terakhir, kemampuan berkolaborasi. Level 1, jarang berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan tim. Level 2, kadang-kadang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim namun kurang terlibat. Level 3, secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim, terlibat dalam keputusan kelompok. Level 4, berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Level 5, memimpin dan mendukung rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Udah habis. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Dari teman-teman, ada masukan atau pertanyaan, saya persilakan. Ya, barangkali dari rekan sergunya dulu ada tambahan. Silakan. Saya hanya menambahkan aja, ini tadi Ya. untuk asesmen penilaian ini kami sepakat tadi mengambil untuk jenjang SD ya, Kak? Ya, jenjang SD yang diambil. Oke. Yang lain? Ada Raka lagi? Sudah cukup, Kak. Ya, oke. Kalau dilihat kira-kira karena ini merupakan tes untuk penilaian diri, adakah istilah-istilah yang ada dalam rubrik dianggap tepat? Kira-kira bagaimana? Atau mungkin kita belum bisa membedakan ya. Nanti kita lihat yang regu kedua ketika yang diangkat adalah tentang penilaian peer assessment atau penilaian untuk teman, digunakan menilai teman gitu. Jadi anak memegang rubrik untuk bisa menilai teman, intinya begitu. Oke, saya kira untuk kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Marilah kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Kita masuk ke kelompok 2 ya, mungkin reaksinya bisa pakai tepuk tangan di sini saja ya. Ya. Silakan kelompok 1 boleh menutup presentasinya, kita undang kelompok 2. Tadi siapa yang buka presentasinya nih Kak? Kak Siti, Kak. Kak Siti juga. Silakan ditutup dulu Kak Siti.
dengan ucapan terima kasih dan kita akan masuk ke kelompok 2. Siapkan kelompok 2 untuk yang menyajikan dan nanti yang supporternya. Kak Siti, stop presentingnya. Sinyalnya hilang sepertinya, Kak. Baik, kakak-kakak, terima kasih atas masukannya dan sarannya. Kami mengucapkan terima kasih dari kelompok 1. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini share screen-nya ini belum ditutup. Yang share screen-nya ya. Iya, ya, sudah. Silakan kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2? Sekarang kelompok 2 ya, Pak. Ada Kak Alfredo, Kak Rita ya, Kak Apriani dan Kak Jul. Kak Jul dengan Kak Joni kelompok 2 kah atau kelompok 3? Kelompok 3, Kak. Kelompok 3, oke. Ya, ya. Silakan siapa yang presentasi? Kelompok 2. Kak Yopi yang akan presentasi, Pak. Kak Yopi, silakan. Oke, sudah nampak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Iya pun. Kami dari kelompok 2, yaitu terdiri dari Kak Priani, Kak Alfredo, Kak Nilawati, Kak Diana, saya sendiri Kak Yopi, dan Kak Rita. Saya akan mencoba menyampaikan yang terlebih dahulu untuk rubrik penilaian antara teman materi sepak bola. Tujuan rubrik ini digunakan untuk menilai pemahaman dan keterampilan teman sebaya dalam materi sepak bola. Penilaian dilakukan secara kolaboratif dan saling memberikan umpan balik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan bermain sepak bola bersama. Selanjutnya, tujuan penggunaan. Petunjuk. Petunjuk penggunaan yang pertama, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok kecuali yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Yang kedua, setiap siswa dalam kelompok bergiliran menjadi pemain yang dinilai dalam kurung siswa A dan pemberi penilaian siswa B, C, dan D. Yang ketiga, siswa A melakukan demonstrasi keterampilan sepak bola yang telah dipelajari, seperti menggiring bola, menendang bola, passing, dan kontrol bola. Kemudian yang keempat, siswa B, C, dan D mengamati dan menilai demonstrasi siswa A menggunakan rubrik penilaian di bawah ini. Yang kelima, setiap aspek penilaian diberi skor 1 sampai 4. Dengan skor 1 menunjukkan performa yang kurang memuaskan dan skor 4 menunjukkan performa yang sangat baik. Selanjutnya yang keenam, setelah semua aspek dinilai, pemain B, C, dan D memberikan umpan balik kontributif pada pemain A tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, giliran selanjutnya pemain B menjadi pemain yang dinilai dan seterusnya. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Apri. Kak Apri, dipersilakan. Terima kasih Kak Yopi. Sekarang kita masuk rubrik penilaian ya Kak.
Oke, saya lanjut. Agak dibesarkan bisa nggak ya? Lanjut rubrik penilaian. Yang pertama adalah aspek penilaian. Di situ ada beberapa kriteria penilaian, skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Yang pertama adalah aspek penilaian adalah keterampilan gerak, menguasai teknik dasar menggiring bola, menendang bola, passing, dan kontrol bola. Yang kedua, mampu melakukan gerakan dengan kondisi dan keseimbangan yang baik. Skor pertama adalah gerakan masih kaku dan kurang terkoordinasi. Kesalahan teknik yang sering terjadi. Yang kedua, skor kedua adalah gerakan mulai menunjukkan koordinasi dan keseimbangan yang baik. Kesalahan teknik yang jarang terjadi. Level yang ketiga adalah gerakan sudah terkoordinasi dan seimbang dengan baik, jarang terjadi kesalahan teknik. Skor yang keempat adalah gerakan sangat terkoordinasi dan seimbang dengan baik. Tidak ada kesalahan teknik. Ke bawah, yang selanjutnya aspek penilaian pemahaman permainan. Kriteria penilaian memahami aturan dasar permainan sepak bola dan mampu menerapkan strategi permainan sederhana. Skor yang pertama adalah kurang memahami aturan dasar permainan, sulit menerapkan strategi permainan. Skor kedua adalah mulai memahami aturan dasar permainan dan mampu menerapkan strategi permainan sederhana. Yang skor ketiga adalah memahami dengan baik aturan dasar permainan. Selanjutnya mampu menerapkan strategi permainan yang lebih kompleks. Skor keempat, sangat memahami aturan dasar permainan dan mampu menerapkan strategi permainan yang kompleks dan efektif. Aspek yang ketiga adalah kerjasama tim. Skor penilaiannya adalah bekerjasama dengan baik dengan anggota tim untuk mencapai tujuan. Kedua, permainan saling berkomunikasi dan membantu satu sama lain. Skor pertama yaitu kurang menunjukkan kerjasama tim, sering terjadi miskomunikasi, dan perselisihan. Level kedua, skor kedua adalah mulai menunjukkan kerjasama tim dan mampu berkomunikasi dan membantu satu sama lain dengan lebih baik. Skor ketiga, menunjukkan kerjasama tim yang solid dan saling berkomunikasi dan membantu satu sama lain dengan efektif. Skor keempat, sangat menunjukkan kerjasama tim yang solid dan saling berkomunikasi serta membantu satu sama lain dengan sangat efektif. Yang penilaian keempat adalah sportivitas. Penilaiannya yaitu bermain dengan sportif dan fair play, menghargai lawan dan aturan permainan. Penilaian pertama kurang menunjukkan sportivitas dan sering terjadi pelanggaran dan protes. Penilaian kedua, mulai menunjukkan sportivitas, mampu menghargai lawan dan aturan permainan dengan lebih baik. Penilaian ketiga, menunjukkan sportivitas yang tinggi, selalu menghargai lawan dan aturan permainan. Level 4, sangat menunjukkan sportivitas yang tinggi dan menjadi contoh yang baik bagi tim dalam bermain dengan sportif dan fair play. Catatan, rubrik penilaian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, penting untuk menciptakan suasana yang positif dan saling mendukung selama proses penilaian antar teman. Yang ketiga adalah umpan balik yang diberikan harus konstruktif dan membantu teman untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Lanjut. Pemanfaatan penilaian antar teman. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Ketiga,
meningkatkan keterampilan komunikasi dan interpersonal siswa. Keempat, mendorong rasa tanggung jawab saling membantu antar siswa. Dan yang kelima, menciptakan pembelajaran yang lebih kolaboratif dan bermakna. Dengan menggunakan rubrik penilaian antar teman yang efektif, guru dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan berbagai kompetensi yang penting dalam hidup. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 2? Silakan, ada yang mau nambahkan? Tidak ada? Cukup, Kak. Cukup. Buru-buru cukup ini. Ya. Baik, yang harus dipikirkan lagi, bukan dipikirkan artinya direnungkan lagi ya. Baik yang kelompok 1 dan kelompok 2 ini tentu silakan nilai diri lagi lakukan penilaian diri pada hasil karyanya. Apakah ini sudah didasarkan pada upaya mengakses secara otentik tentang bermain sepak bolanya, bukan teknik dasarnya. Ya. Nah, tadi saya lupa mengingatkan kakak-kakak ketika di kelompok 1, apakah kata-kata maupun kalimat yang digunakan sudah menunjukkan sebagai penilaian terhadap permainan sepak bola secara utuh atau hanya penilaian terhadap teknik dasar. Nah, di sini tadi saya melihat sudah ada sedikit tanda-tanda bahwa ya kalau bermain kan kita bisa menilai ada sportivitasnya, kalau sudah bermain menilai kerjasamanya gitu ya, dan kemudian beberapa keterampilan dimainkan dengan misalnya konteks seperti bermain, walaupun kalau kita lihat di yang awal, yang paling pertama sekali tentang keterampilan gerak ada seolah keterampilan menggiring bolanya, keterampilan mempassing bolanya, dan keterampilan misalnya membuat syutingnya. Kalau kata-kata itu mungkin seolah lebih dominan ke arah penilaian teknik dasar. Tapi kalau bagaimana kata-kata apa, frase apa yang bisa mewakili bahwa anak yang dinilainya sedang bermain. Mungkin bisa arah ke kata semua orang sepak bola ya. Misalnya bisa. Iya, Kak. Ya, tentu bisa tahu. Misalnya dalam bermain itu kan ada misalnya bagaimana membuka ruang tanpa bola, kemudian membuat covering, kemudian anak mengambil keputusan yang tepat ketika bermain, misalnya harus nendang atau ngoper ke siapa atau apa, itu sebenarnya bisa. Jadi nanti di sini memang di modul tidak diperkenalkan ada instrumen namanya GPAI, Game Performance Analysis Instrument. Jadi instrumen untuk menganalisis kemampuan bermain gitu ya, yang bisa dipakai untuk permainan-permainan seperti sepak bola, voli, basket, semua bisa dipakai. Nah, tidak diperkenalkan, cuma sepertinya ada beberapa unsur yang memang dalam rubrik-rubrik yang ada sudah arahnya ke menilai bermain. Karena modul ini sedang mengarahkan kakak-kakak, menganjurkan pada kakak-kakak untuk menilai secara otentik, yaitu dengan melihat kemampuan bermainnya, bukan keterampilan teknik dasarnya. Gitu ya. Oke, saya kira saya hanya mengingatkan itu dulu, tapi mungkin masih ada waktu untuk kelompok 3, silakan. Kelompok 3 yang untuk pedoman observasi guru. Ya. Kalau guru mau menilai, kira-kira rubriknya bagaimana? Ya, mudah-mudahan tetap juga bahasanya bahasa assessment otentik untuk menilai permainannya. Silakan kakak-kakak dari kelompok 3. Ada Kak Joni, ada Kak Yul, dan kakak-kakak yang lainnya ada Kak Nia sepertinya, Kak Leni dan sebagainya. Ya, silakan. Kak siapa nih? Kak Joni apa
Kak John, Boleh. ya saya tampilin ya. Udah kebuka belum, Kak? Sudah ada. Ya. Oh ya, silakan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi Malam. pun. Ya pun. Ya pun. Baik, saya di sini akan menyampaikan penilaian rubrik terhadap sama guru kelompok 3 ya, terdiri dari Kak Kurniawan Juli, saya sendiri Joni, dan ketiga Kak Yulkarnain Arwibowo, yang keempat adalah Kak Septiani Prabawati, kelima Kak Nia Rahmawati, dan juga Kak Leni. Dalam rubrik observasi guru dalam permainan sepak bola, penilaian kinerja guru merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada tugas guru, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Di sini saya kasih dari kelompok 3, kami berikan sampel aspek penilaian dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu nomor 1, aspek penilaian pembelajaran. Poin pertama yaitu guru menjelaskan aturan main. Ada 4 aspek: kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Poin yang kurang, guru menjelaskan aturan main. Dan poin kedua, guru menjelaskan aturan main dengan lengkap. Poin ketiga, guru mampu menjelaskan aturan main dengan jelas. Dan poin keempat, guru mampu menjelaskan aturan main dengan lengkap dan jelas. Contoh kedua, guru menjelaskan secara urut dan jelas. Poin 1, guru dapat menjelaskan secara urut. Dan poin kedua, guru dapat menjelaskan secara urut dan jelas. Poin ketiga, guru dapat melaksanakan secara urut dan jelas dan lengkap. Yang keempat, guru dapat melakukan secara urut, jelas, lengkap, dan bisa menerapkannya. Selanjutnya, contoh ketiga, guru melakukan tanya jawab pada kegiatan penutup ataupun umpan balik. Poin pertama, guru tidak dapat melakukan tanya jawab. Yang kedua, guru melakukan penutup dengan tanya jawab. Dan yang ketiga, guru melakukan umpan balik pada akhir pembelajaran dan tanya jawab. Yang kemudian yang keempat, guru menarik kesimpulan dan tanya jawab serta umpan balik pada akhir pembelajaran. Nah, dari sini ini adalah contoh rubrik penilaian terhadap guru dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan ya dari kakak-kakak yang lain ataupun Kak Fasil untuk presentasi kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Joni yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Ya. Ada komentar atau ada masukan kakak-kakak dari yang lain? Silakan. Tidak ada? Pertanyaan saya kakak-kakak, apakah betul ini yang dinilai gurunya?
Kalau rubrik ini kan untuk nilai guru ya. Iya Kak. Iya. Apakah betul kira-kira arahnya ke sana? Kita bisa ngelihat nanti contoh di LMS adakah rubrik untuk menilai guru. Nah, kalau dalam bayangan saya, yang harus kakak buat, yang kelompok 3 buat ini adalah bagaimana kalau seorang guru ingin mengobservasi kemampuan anak bermain sepak bola. Saya tidak tahu betul atau tidak ini. Kakak-kakak yang lain nggak ada yang mikir ke sana ya? Berarti maksudnya gini Kak, jadi seorang guru itu menilai aktivitas siswa tersebut. Iya, harusnya begitu. Guru, jadi yang harus dibuat adalah rubrik untuk menilai anak-anak ketika melakukan atau ketika bermain sepak bola. Apa yang harus diperhatikan guru? Tentu bukan mengatakan guru menjelaskan aturan main. Berarti yang kalau kata-kata itu berarti guru yang dinilai bagaimana cara menjelaskan aturan main. Jadi ini untuk ngetes guru berarti ya. Harusnya bagaimana guru melihat anak bermain secara observatif, secara pengamatan. Kalau boleh izin Kak, apakah yang dimaksudnya seperti ini Kak? Misalkan kalau untuk yang nomor 1, siswa dapat melakukan gerakan menendang bola. Yang kedua, siswa dapat melakukan menggiring dan menendang bola. Apakah yang seperti itu Kak? Kalau keterampilan atau teknik dasar yang dinilai begitu. Tetapi karena ini assessment otentik, yang dilihat adalah cara bermain anaknya. Yang sebenarnya akan pasti sama juga materi yang harus diperhatikan. Kalau kakak membuat rubrik untuk teman menilai teman, berarti yang kita kelompok 2 lihatnya. Tapi kalau anak menilai dirinya sendiri, sama seperti yang dibuat oleh kelompok 1. Tapi kalau guru yang ingin menilai kemampuan anak dalam bermain bola, berarti inilah yang harus diciptakan oleh kelompok 3 rubriknya. Harusnya begitu. Kan nggak setara kan, yang sebenarnya kan fokus utama perhatian kita adalah anak bermain sepak bola. Karena guru mengajar sepak bola, mengajar bermain bola. Guru yang menetapkan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian anak bermain sepak bola melalui pembelajaran yang diciptakan oleh guru. Nah, ketika menilai, pertama anak bisa dinilai oleh dirinya sendiri. Apakah dirinya sudah bisa atau tidak. Ada rubriknya. Itu yang harusnya disediakan oleh kelompok 1. Kemudian kalau teman yang menilai teman sendiri yang sedang bermain bola, ada rubriknya juga. Itu yang harusnya disediakan oleh kelompok 2. Nah, tapi kalau guru yang ingin melihat langsung cara anak bermain bola, rubriknya bagaimana? Itulah yang harus kakak buat di kelompok 3. Sehingga kata-katanya bukan ini, tapi tentang anak. Anak misalnya membuka permainan dengan apa gitu ya. Nanti tinggal dikelompokkan. Apakah dalam cara di sini misalnya yang tentang aspek apa yang dinilai, tentang misalnya kerjasamanya, tentang gerakan menguasai bolanya secara individual dan secara kelompok, kemudian misalnya menunjukkan kemampuan mengambil keputusannya dan sebagainya. Harusnya arahnya lebih ke bagaimana supaya guru bisa menilai anak. Intinya ke sana. Betul tidak kakak-kakak yang lain nih? Kalau dengan format begini seolah kita sedang membuat rubrik untuk menilai kemampuan guru ngajar ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Iya, betul. Ya baik, tapi tidak apa-apa.
karena waktu sudah habis ya, jadi kita akan mengakhiri. Cuma barangkali nanti yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 ini barangkali menjadi menjadi pertanyaan kita semua, apakah yang inikah yang diminta oleh tugas yang ada di sistem tadi atau yang tadi saya kemukakan. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya kira kakak sudah melakukannya dengan baik ini, hanya mungkin salah interpretasi mengartikan pertanyaannya. Tapi dari sisi kerjanya ini sudah menunjukkan kekompakan, menunjukkan kecermatan bagaimana kalau memberi nilai 1, memberi nilai 2, memberi nilai 3 dan sebagainya. Sudah kelihatan. Oleh karena itu, ya saya menganggap bahwa pekerjaan kakak-kakak sudah bisa diterima dan marilah kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Ya, kakak-kakak sebenarnya masih ada hal yang harus diungkap ya. Yang pertama terkait dengan tugas berikutnya ini apa? Kakak-kakak sebenarnya setelah ini harusnya ini yang mana sih? Lupa. Salah buka. Harusnya ini, maaf. Oke, kakak-kakak, ini tadi presentasi kelompok ya, yang tentunya nanti ada hal yang harus diungkapkan sini. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini ya? Jadi itu yang harus disiapkan oleh kakak-kakak jawabannya, dan mudah-mudahan nanti relevan dengan apa yang ada di LMS. Jadi kakak-kakak siapkan refleksi untuk di-upload di LMS ya untuk sesi 2.6 ini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, jika kakak-kakak diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Kemudian ada pertanyaan, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Jadi itu seolah yang harus menjadi refleksi kakak-kakak ya. Harusnya sudah bisa tersampaikan juga tadi karena waktunya molor, jadi saya skip saja. Kemudian ada pesan kunci bahwa asesmen membantu pembelajaran anak. Dan asesmen juga membantu pelibatan anak dalam asesmen. Ya. Tentunya saya kira itu saja akhir dari pertemuan kita kakak-kakak. Izin menyampaikan bahwa besok untuk kakak-kakak adalah jadwal untuk tes akhir kakak-kakak. Mudah-mudahan ada yang masih ingat gitu ya. Atau kalaupun lupa mudah-mudahan tidak terlalu kaget baru diobrolkan sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini kalender, kakak-kakak akan ya melihatnya mungkin begini. Ini kita di sini ya. Besok maaf. Ya, kita di sini malam ini modul 2.6, besok tes akhir. Ya, asinkronus. Kemudian Sabtu kita akan bertemu lagi. Nanti kita putuskan untuk hari Rabu kah, jam berapakah nanti di hari Sabtu ini. Programnya adalah tentang aksi nyata. Jadi kita membicarakan video yang harus kakak-kakak unggah.
Saya tidak tahu apakah harus mengunggah besok, tapi kayaknya hanya penjelasan aja terkait dengan aksi nyata ini. Oke, kakak-kakak, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Kita akan foto bersama sebagai akhir dari pertemuan kita. Silakan dibuka kameranya dan pasang gaya yang paling atraktif ya. 1, 2, 3. Mungkin mau ngerubah gaya silakan. 1, 2, 3. Karita pegang-pegang hidung nih. Jadi kelihatan pas sedang gitu ya. Baik kakak-kakak, itu saja dulu untuk sementara. Saya ucapkan terima kasih pada ikut sertaan dan antusiasme kakak-kakak mengikuti acara ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap sehat, dan kita saling mendoakan agar programnya sukses. Kakak-kakak juga hadir dalam apapun, sukses selalu ya. Amin. Ya. Amin. Ya, baik. Ya, bilai topik walidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.